Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kita Gerak Mualaf, Edi Praitno dan Ustadz Menahem Ali Official. Pada kesempatan kali ini kita kedatangan seorang tamu nih yang badannya tambun. Sebelumnya kita sapa dulu Ustadz Menahem Ali. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Ini satu Muharram ya, bertepatan dengan satu Suro. Jadi insya Allah ini adalah tahun barunya umat Islam. Jadi semoga aja ke depan kita memapaki di tahun baru ini Yayasan At-Tauhid lebih pembangunannya lebih kencang lagi dan kita semakin berhasil Ustaz. Insya Allah asal kita bisa bekerja sama. Amin amin. Dan ini ada tamu istimewa ini Bang Luga Tambunan. Selamat sore nih. Salam Bang Luga. Shalom, selamat sore. Bagaimana kabarnya ini? Baik, sehat. Keliling kemana aja ini? Ya, memang menginjil lah. Gitu ya. Jawa. Gitu ya, alhamdulillah. Baiklah saudara-saudaraku sekalian, sebelum acara ini kita mulai, seperti biasa kami memberitahukan kabar terbaru di mana soal pembangunan Masjid At-Tauhid di Jombang itu sudah berlangsung dan insya Allah selalu kita update ya datanya, kemudian perkembangan pembangunannya, dan insya Allah akan segera selesai, tinggal pembangunan pintu dan kusen-kusen ya. Sementara tempat air wudhu juga sudah selesai, pipa-pipa air juga sudah mengalir, dan ini semua adalah berkat dari bantuan para donatur. Untuk itu kami ucapkan banyak terima kasih. Semoga para donatur tetap dilimpahi rezeki dan mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Dan untuk para donatur yang ingin menyumbang kepada yayasan kami, baik itu untuk pembebasan lahan ya, karena lahan itu masih belum lunas sepenuhnya. Yang berhasil kita beli baru 1 hektar, yang 2 hektar itu masih ngangsur ya. Dan di samping ngangsur tanah, kita juga membangun masjidnya. Jadi untuk itu kami masih membutuhkan dana yang sangat besar sekali, dan tanpa bantuan dari para donatur yang budiman semua, program kami ini tidak akan bisa berjalan dengan baik. Untuk itu, untuk para donatur yang ingin memberikan donasinya, bisa kirim ke rekening kami di Bank Syariah Indonesia di nomor rekening 11188899971 atas nama YPM At-Tauhid Jawa Timur. Baiklah, pada kesempatan kali ini seperti biasa setiap malam Jumat kita mengadakan kajian terhadap beberapa hal yang perlu kita kaji ya. Kalau kemarin kita sudah membahas soal anak-anak Ibrahim termasuk Ismail dan Ishak, dan ada tuduhan bahwa Ismail itu sering disudutkan karena dari istri seorang budak ya. Dan ternyata ini ada hal yang menarik lagi yang akan kita bahas yang berkaitan dengan istri-istri Yakub, di mana Yakub itu juga akhirnya nanti mempunyai 12 orang anak, dan di kemudian hari 12 orang ini dikenal sebagai orang-orang dari kelompok Yahudi atau Israel, dan nama-nama mereka sangat terkenal juga, termasuk di dalamnya ada Yehuda, Yusuf, dan Benyamin dan lain-lain ya. Untuk ini Ustadz Ali, untuk masalah istri-istri Yakub ini, di sana ada 2 orang istri juga. Jadi Yakub ini juga mempunyai 2 orang istri, yaitu Rahel dan Lea ya. Dan masing-masing juga punya budak-budak. Ada Rahel punya budak, Lea juga punya budak. Ternyata Pak Ali, 12 anak-anak Israel itu kan juga dari budak juga. Jadi tidak seluruhnya dari istri sah juga. Tetapi seringkali yang selalu disudutkan itu adalah hanya anak Ismail dari ibu Hajar, seorang budak dan sebagainya. Sementara 12 orang raja-raja Israel, 12 orang itu jarang disentuh oleh mereka. Kenapa ini Ustaz? Silakan Ustaz. Ya, sepertinya para netizen sangat mengikuti apa yang sedang kita bicarakan pada pekan yang lalu. Banyak komentar-komentar, baik itu yang positif maupun yang negatif. Kalau kita mencoba untuk menelusuri kembali berkaitan dengan perbincangan kita kemarin,
Intinya ada satu hal penting yang harus kita cermati, bahwa apa yang termaktub di dalam Al-Quran itu ada meeting point sebagaimana yang tertulis dalam Tanakh, yakni Torah, Nevi'im, Ketuvim. Misal kalau kita lihat pada surah Ibrahim, surah yang ke-14, ayat yang ke-39. Ayatnya kalau dalam versi bahasa aslinya, yakni bahasa Arab, disebutkan Alhamdulillahilladzi wahabali alal kibari Ismaila wa Ishaqa inna rabbi lasami'ud du'a. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di masa yang sangat tua, yakni Ismail dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanku maha mendengar atas doa yang dipanjatkan. Ini ucapan Ibrahim, Nabi Ibrahim. Ungkapan syukur Ibrahim yang diabadikan di dalam Al-Quranul Karim berkaitan dengan keturunan yang dia peroleh. Dan disebutkan pertama Ismail dan Ishak. Jadi urutannya kalau di dalam Al-Quran itu, Pak Luga, itu yang urutan pertama disebutkan nama Ismail, baru kemudian Ishak. Ini versi dalam Al-Quranul Karim. Di dalam Tanakh, khususnya kalau kita baca dalam satu tawarikh, yakni kitab sejarah sebetulnya, kitab satu tawarikh. Pasal yang pertama ayat ke-28, itu ada informasi yang sejajar dengan Quran. Dan memang disebutkan di situ dua putra Abraham yang sangat spesial di situ. Tidak disebutkan nama anak-anak Abraham yang lain. Padahal kita tahu Abraham itu punya putra atau punya keturunan lebih dari dua. Bukan hanya Ismail dan Ishak. Oh iya. Bukan hanya Ishak dan Ismail, tapi juga ada Midian, ada Medannya. Dari istri nomor 3. Iya. Ketura. Masih ada 6. Anaknya masih 6 lagi. Putra lagi dari istri yang bernama Ketura. Ketura, ya. Di dalam Alkitab disebutkan nama Ketura. Tapi yang menarik, yang sangat menarik itu, ketika disebutkan putra Abraham, dalam satu tawarikh pasal pertama ayat yang ke-28, disebutkan bahasa Ibraninya begini. Benai Abraham, Yitzhak, wa Yismael. Arti harfiahnya putra-putra Abraham itu Ishak dan Ismail. Dimulai dari Ishak dulu. Dimulai dari nama Ishak, baru kemudian Ismail. Ini memang urutannya berbeda sebagaimana yang tertulis dalam Al-Quran, yakni Ismail, baru kemudian Ishak. Ya. Perbedaan urutan ini adalah persoalan pertama. Kenapa urutannya berbeda? Tapi yang lebih menarik, kenapa putra-putra Abraham yang lain dari istri Ketura tidak disebutkan di situ dan tidak dinyatakan sebagai putra Abraham, tapi sebagai Bnei Ketura. Jadi ini unik sebenarnya. Kenapa tidak disebutkan sebagai Bnei Abraham, putra-putra Abraham? Seharusnya kalau berkaitan dengan benihnya Abraham, anaknya, ya. Seharusnya bunyi ayatnya nggak begitu. Seharusnya kalau bahasa kita, Bnei Abraham, Yitzhak, wa Yismael, wa Midian, sebut semua dan seterusnya dan seterusnya, gitu kan? Karena anak Abraham itu satu putra dari Sarah, satu putra dari Hagar, yakni Ismail, dan 6 putra dari Ketura. Berarti 6 plus 2 berapa? 8. Tapi menariknya, kenapa hanya disebut 2 orang ini? Ternyata di dalam Alkitab sendiri yang berhak disebut sebagai Zera. Zera itu artinya benih. Benih itu hanya dinisbatkan pada 2 orang, yakni Ismail dan Ishak. Sementara putra-putra Abraham yang lain tidak disebut sebagai Zera atau benih. Itu sesuatu clue yang harus menjadi bahan perbincangan kita. Nah, supaya kita nanti bisa fokus antara Ismail dan bundanya, yakni Hagar, yang seringkali disalahpahami oleh
mereka yang belum akrab dengan kajian-kajian kitab suci, kita tahu bahwa kemarin sudah saya informasikan ada ayat yang termaktub di dalam kitab Kejadian atau Sefer Bereshit, pasal 18 ayat yang ke-7. Barangkali Pak Edi bisa buka terjemahannya dulu. Sefer Bereshit atau kitab Kejadian, pasal yang ke-18 ayat yang ke-7. Kejadian pasal 18 Ya, ayat yang ke-7. yang ke-7. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan balik dagingnya Dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Nah, jadi di situ ada tindakan Abraham menyembelih ternak terbaik yang dia punya, anak lembu terbaik yang dia punya, kemudian pengolahannya diserahkan kepada bujangnya di situ. Ya, itu bisa kita lihat dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia edisi Terjemahan baru kemarin. Terjemahan baru Pertama, ya. Ada yang tahun kedua, 74 pertama kali 74. terbit sampai tahun 2023 Ya, yang kemarin. saya tahu. Tapi kalau kita cermati di teks bahasa Ibrani-nya, ini ada teks yang barangkali dicermati semua ya. Di sini tertulis We'el habakar. Kalau disebutkan bakar, ini sama dengan istilah Al-Quran, Baqarah. Ada surah Sapi. namanya surah Al-Baqarah. Namanya kalau diterjemahkan sapi betina. Karena di situ ada tak marbutah. Ya, kalau di sini disebutkan We'el habakar ra Abraham. Maksudnya, dan Abraham berlari menuju pada habakar, yakni lembu itu. Kemudian Wayiken ben bakar. Kemudian dia mengambil anak lembu itu. Kemudian ra watof rak watof wayiten el-hanar. Kemudian mengolahnya dan menyerahkannya kepada Hanar. Hanar itu arti harfiahnya kemarin sudah saya jelaskan, lebih tepat diartikan anak muda. Anak ya, muda. Bujang. Tapi konteksnya adalah ada hubungan dengan Abraham. Ya. Hanar. Siapakah yang dimaksud dengan Hanar? Bujang itu tadi dalam terjemahan. Di sini ada penjelasan dari tradisi Yahudi, yakni kita bisa baca misalnya Midrash Bereshit Rabbah, atau kita baca semua tafsir Yahudi era awal. Di sini disebutkan hal yang paling penting. Ada satu istilah yang harus dicermati, kata El-Hanar. El-Hanar diterjemahkan pada pemuda itu, to the youth. Dikatakan Yishmael. Disebut namanya. Inilah namanya Ishmael. Jadi disebutkan di situ namanya Ishmael. Ya. Ini tidak ada pertentangan di antara semua komunitas Yahudi bahwa yang dimaksud pemuda di situ, anak muda di situ yang dimaksud adalah Yishmael, bukan yang lain-lain. Ya. Jadi ini yang memahami siapa tradisi Yahudi sendiri. Kalau kita bicara dalam konteks tradisi Kristiani mungkin beda maksud. Tapi kalau tradisi Yahudi, dan ini memang aslinya kitab Yahudi, mereka paham bahwa ini yang dimaksud adalah Ishmael. Kenapa mereka begitu tahu bahwa ini yang dimaksud Ishmael? Karena ada penanda definite artikelnya itu. Apa itu? Hei, huruf hei. Kalau ada habakar berarti lembu itu. Kemudian hayelet, anak itu. Hanar, pemuda itu. Jadi hey itu menunjukkan the, kalau bahasa Inggris, the book, the cat, the house, itu tentu saja beda dengan a book, a cat, a house. Jadi jelas sekali dalam bahasa Ibrani dan bahasa Arab itu satu huruf saja itu menjadi clue, menjadi sebuah kunci untuk memahami sesuatu. Dan ini pertanyaannya sederhana.
adakah informasi yang lain mengenai siapa yang dimaksud dengan Hanar? Jawabannya zero. Tidak ada. Hanya Ismail saja. Oke. Di sini jelas bahwa informasinya begitu. Cuma kalau kita lihat terjemahan baru edisi tahun 74 pertama kali launching, itu terjemahannya disebut bujangnya, bujangnya. Tapi yang menarik di sini, yang versi terjemahan baru edisi 2 ini kan udah terbit. Baru terbit. Bang Luga punya yang versi terbaru. Belum. LAI sudah mengeluarkan yang terbaru. Kenapa enggak? Yang mengeluarkan, kenapa nggak mau? Menurut saya itu kan jadi seakan-akan Alkitab itu seakan-akan ada yang dipalsukan. Padahal sebenarnya kalau mau diedit ya mungkin bahasa-bahasa yang kata-kata yang lebih pas aja menurut saya begitu. Tapi bukan arti dari esensi dari Alkitab itu yang dirubah sehingga dibikin terjemahan baru. Iya, tapi tahu tidak bahwa ada terjemahan yang sepertinya ada pergeseran yang sangat tajam antara TB yang lama dengan TB yang kedua. Kalau TB yang kedua itu tertulis seperti ini. Kalau tadi tertulis bujang, di sini tertulis demikian. Lalu Abraham berlari ke kawanan lembunya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dan memberikannya kepada seorang hambanya. Hamba sama bujang. Hamba. Kalau yang edisi terdahulu menyebut bujang. Edisi tahun 2023 menyebutnya hambanya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Persoalannya awam, orang Indonesia, penutur bahasa Indonesia, ketika menjumpai istilah bujang dengan istilah hamba, itu ibarat antara langit dan bumi. Bujang masih soft, anak masih dianggap anak, bahasanya itu soft. Remaja. Tapi kalau disebutkan hamba, itu bahasanya itu seperti sangat budak. hard. Tentu saja ini sangat berbeda. Mas Luga bisa paham ya. Jadi ini bukan bicara bahasa lokal ya, tapi ini dalam konteks bahasa Indonesia. Kalau aslinya dalam bahasa Ibrani tadi disebutkan putra, kemudian dicetakan tahun 74 itu diganti menjadi bujang. Kemudian dicetakan tahun 2023 kemarin itu diganti menjadi hamba. Kira-kira Mas Luga gimana menanggapi soal Dari putra ke hamba. 2023 jadi hamba. Coba bayangkan, dari putra menjadi hamba. Bujang, hamba. Konteks putra di sini kan tidak merujuk kepada tokoh utama kan. Misalnya seperti Ismail atau Ishak dijadikan hamba. Tapi kalau hanya sekedar misalnya memang pesuruh, baik itu bujang atau menurut saya nggak terlalu esensial sekali. Karena kan konteksnya di situ bukan, kecuali misalnya yang dirubah Yesus dari anak tunggal menjadi hamba, nah itu drastis. Anak tunggal, utusan, hamba. Kalau misalnya hanya sebagai hanya suruhan siapa tuh tadi? Untuk motong sapi tadi, mengolah daging kan sapi. Ini orang ini nggak terlalu penting. Iya. Tukang cuma disuruh doang. Tadi sudah saya sebutkan di terjemahan bahasa asli Ibraninya itu disebut putra, bahkan disebutkan nama Ismail. Tapi di terjemahan tahun 74 sudah tidak muncul nama Ismail, putra juga tidak muncul, diganti menjadi bujang. Hamba. Dan akhirnya hamba. Nah, untuk tahun 2023 diganti menjadi hamba. Semakin hilang identitas Ismail itu, bahkan kalau itu pun dirujuk ke Ismail itu sudah statusnya menjadi budak. Bahkan kalau kita lihat atau bandingkan versi bahasa Melayu Malaysia, ini terbitan Lembaga Alkitab Malaysia. The Bible Society of Malaysia. Nah, di sini disebutkan ada sesuatu yang berbeda lagi dengan terjemahan yang lain yang versi bahasa Indonesia tadi ya. Di sini disebutkan demikian. Pada ayat yang ke-7. Kemudian Abraham berlari ke tempat kawanan ternaknya dan memilih seekor anak lembu yang muda dan gemuk. Dia memberikan anak lembu itu kepada orang suruhan yang segera menyiapkannya. Jadi di sini malah disebutkan orang suruhan. Kemudian versi terjemahan baru atau TB2 yang launching tahun 2003, hamba. Hambanya. Malaysia suruhan ya?
bahasa Malaysia menjadi orang suruhannya. Oh. Dalam versi Lembaga Alkitab Indonesia yang terbaru tahun 2023 menjadi hambanya. Tahun 74 Masih bujang. versi TB tahun 74 itu bujangnya. Tetapi kalau kita lihat teks aslinya itu Han-Naar. Han-Naar itu arti harfiahnya lebih tepat ke anak atau putra. Iya. Dan itu terkonfirmasi dengan terjemahan Arab versi yang paling kuno yang ditulis oleh kalangan Yahudi sendiri. Ya. Kalangan Yahudi sendiri. Siapa itu? Namanya Rabbi Saadia Gaon. Jadi kalau bicara terjemahan lama atau Taurat versi yang paling kuno berbahasa Arab, itu karya siapa? Rabbi Saadia Gaon. Beliau lahir tahun 882 Masehi, meninggal tahun 942 Masehi. Ya. Ini adalah Torah, Original Commentary in Arabic by Rabbi Saadia Gaon. Rabbi Saadia Gaon seharusnya menjadi bahan perbincangan kita karena ini adalah rabi besar, otoritatif di kalangan tradisi Yahudi, dan dia sangat menjadi pimpinan tertinggi pada masanya. Dan sampai sekarang tidak ada Taurat versi Yahudi yang berbahasa Arab selain Rabbi Saadia Gaon. Sampai Rabbi sekarang itu berarti orang Judaism ya? Iya, orang Judaism. Tapi kok dia bisa bikin lambang gini ya ini? Makanya ini kan 7 Judaism. roh Allah ini kan? Ini kan kaki Dian ini. Iya kan? Ini 7 kaki kan? Dian. Iya. 7 lampu kan? Iya. Nah makanya di kitab Wahyu dikatakan ada 7 roh Allah. Ya, berarti kan sama sebenarnya. Artinya apa? Simbol-simbol bisa sama, tapi dimaknai oleh Kristen bisa berbeda. Tapi ini versi Yahudi, memang lambangnya begini. Negara Israel aja lambangnya menorah kan? Menorah lambangnya. Kaki Dian atau lampu bercabang 7, ya kan? Kalau umat Islam nggak ngerti kaki Dian, taunya itu ya lambang ada 7 cabang gitu. Cabang ya. Kalau Bang Luga tahu kan? Tahu 7 roh Allah itu. Nah, di sini tertulis apa? Kalau ini versi bahasa Inggrisnya jelas di sini. Ya. Disebutkan apa itu? Rabbi Yom Tov Haim ben Yaakov Daknis Hakohen. Berarti ini keturunan Harun jelas. Hakohen ini marganya marga lapis tertinggi. Hakohen. Lewi dari Lewi. Nah, apa yang tertulis di sini? Menarik itu. Pada pasal yang ke-18 ayat yang ke-7 disebutkan hal yang sama persis maksudnya dengan bahasa Ibrani. 18 ayat yang ke-7. Dikatakan demikian. Wa ilal baqar hadara Abram fa akhadha ijla rahdan wa tayyiban wa dafa'ahu ilal ghulam. Jadi Ibrahim atau Abraham itu mengambil bakar. Nah, bahasa Arabnya juga bakar sama. Habakar bahasa Ibraninya. Arabnya al-bakar sama. Oke? Itu artinya lembu atau sapi. Kemudian fa'akhadha ijla, dia mengambil anak lembu atau anak sapi yang empuk tadi. Kemudian apa itu? Dia fadafa'ahu ilal ghulam, menyerahkan pengelolaannya itu kepada al-ghulam. Ghulam dalam bahasa Arab, apapun bahasa Arab itu artinya putra. Bukan orang suruhan, bukan hamba. Oke? Ghulam. Dan istilah ghulam ini persis seperti teks Quran. Ketika Quran menyebutkan dalam surah As-Saffat, Ibrahim berkata, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, ya Rabb, anugerahkan kepadaku keturunan yang soleh. Fabasyarnahu bighulamin halim. Maka kami berikan kabar gembira kepada Abraham, ghulam yang halim, anak yang halim. Jadi, apa perbedaan anak dan hamba itu apa? Kalau hamba itu pembantu, budak. Kalau misalnya Yesus berkata, anak adalah ahli waris. Hamba tidak akan selalu ada di dalam rumah. Dia tidak ahli waris. Benar nggak kalau Yesus ngomong gitu? Ya, saya tidak berhak untuk mengakui. Karena Pak Ali ini kan luar biasa nih. Apanya artinya itu? Dari hamba aja, perkataannya aja ditelusuri sedalam-dalamnya. Iya, Jangan betul. sampai goyang dari perkataannya. Nah, makanya ketika misalnya
anak tunggal atau anak dengan hamba tentu berbeda. Oh, jelas Menurut berbeda. saya begini, kalau saya punya kekayaan 1 triliun misalnya, anak tunggal saya itu punya dia, karena itu anak saya. Tapi kalau pembantu saya tetap UMR. 2 juta sebulan, mau apapun lo, mau di rumah konglomerat, mau di rumah di Lim Silium, tetap UMR. Gak sampai Tapi UMR. kalau anak, kalau kata Yesus bilang gini, segala yang Bapak punya, aku punya. Nah ini jadi masalah kan, makanya anak, karena Pak Ali ayatnya begitu dalam, hamba aja harus dikorek-korek sampai jangan sampai salah artinya. Nah harusnya Pak Ali juga mengoreksi ucapan Yesus itu kalau anak dengan hamba. Kalau di dalam Hosea dikatakan, aku akan mengutus nabi-nabi, yaitu hambanya. Nabi-nabi itu hamba. Nah ketika ada anak, apalagi anak tunggal pula lagi, saya kebetulan anak tunggal. Jadi Anak tunggal ya? semuanya ya, makanya saudara-saudara saya sampai ngamuk sama saya karena hampir seluruh warisan mau saya sikat gitu kan. Jadi semuanya punya saya gitu loh. Karena saya anak pertama, bapak saya anak pertama. Nah itu, jadi anak ini juga perlu, jangan kita samakan hamba dengan anak menurut saya. Iya betul. Kalau dilihat teks bahasa Ibrani-nya disebut Hanar, itu jelas maksudnya adalah putra di situ. Apalagi kan ahli nazab. Nah ini nazab ini sebenarnya dapat gelar baru sekarang. Kenapa nazab harus Bukan nazab, nasab. Nasab. Oh ya, nazab. Kenapa? Karena memang Tuhan ini kalau dia nggak pakai cara seperti ini, nanti semua bisa diacak-acak. Makanya dia harus bermain di nasab, anak ini seperti orang Arab juga kan begitu kan, mirip sekali lah Arab dengan Yahudi itu karena bagaimanapun kan masih satu bapak, satu nenek moyang. Ya satu bapak lah. Nah jadi ya memang nasab ini ya memang harus diteliti luar biasa. Ya kalau bahasa Ibrani jelas menyebutkan Hanar. Terjemahan bahasa Arab versi Yahudi sendiri dari karya Rebai Saadia Gaon menyebutnya ilal ghulam, kepada ghulam. Ghulam itu ini ada al-ghulam berarti putra itu. Jelas. Dan Al-Qur'an sendiri memang menyebutkan fabasyarnahu bighulamin halim, maka kami berikan kepada Ibrahim putra yang halim. Jadi itu maksudnya putra, ada hubungan darah. Dan jelas kalau Yahudi menyebutkan itu yang dimaksud Ismail, memang Ismail kan ada hubungan darah dengan Abraham. Jadi kalau diterjemahkan hambanya nggak sesuai dengan Tuhan teks pun mengatakan aslinya. anakmu kok dibilang gitu. Dan tidak bisa juga diterjemahkan orang suruhan. Ismail, Tuhan bilang anakmu. Cuma maaf nih, ama mamanya. Ya, bilang budaknya. Tuhan apa nih Tuhan salah nih? Kita belum bahas mengenai mamanya, belum. Kita baru bahas mengenai Ismailnya ya. Sebentar, Mas Luga, untuk Kejadian 18 ayat 7 itu tahu kisahnya apa? Ini spesialis Mas Luga ini. Apa itu? Kedatangan siapa itu? Yang mana tuh ayatnya tuh? 18 ini Nabi Ibrahim sampai menyerahkan lembu sapi, disuruh mengolah, ternyata diserahkan kepada putranya tadi. Itu kisah apa itu? Itu spesialisnya Mas Luga itu. Kedatangan siapa itu? Kedatangan para malaikat itu. Begini ya. Ketika Abraham di hadapan Tuhan nih, mungkin Tuhan lagi datang, dia bilang gini, ya Tuhan, sekiranya Ismail berkenan. Bukan itu. Maksud saya itu kisah di Kejadian 18 ayat 7 pasal ini. 18 Pasal 18 ayat 7 ini. Ini kisahnya Nabi Ibrahim mendapatkan tamu. Ada tamu yang datang. Tamu yang hadir. Kemudian Ibrahim sibuk menyiapkan sapi yang terenak, terempuk, disuruh mengolah kepada putranya. Kisahnya Mas Luga tahu nggak? Ini kedatangan malaikat. Jadi yang bertamu itu bukan manusia biasa, seorang malaikat. Mas Luga tahu kan tradisi Yahudi untuk memotong sapi kalau bukan koser atau usia yang belum masuk bar mitzvah kan nggak boleh. Ini Ishak belum lahir. Ismail waktu itu usia sudah masuk bar mitzvah itu. Usia 13 tahun. Usia berapa? 13 tahun. Berarti... Dan yang datang itu kalau tafsiran Yahudi dengan Kristen beda memang. Oh gitu. Beda. Kalau Yahudi? Kalau Yahudi yang datang itu kan teks ayatnya jelas tuh. Slosa enosim, 3 orang manusia yang datang kepadanya. Ternyata yang datang itu dijelaskan itu slosa malachim. Slosa malachim, 3 orang malaikat. Siapa itu namanya disebutkan? Gabriel, Mikhael, Rafael. Itu di dalam kitab Targum.
Oh. Kalau versi Kristiani, kalau versi Kristiani enggak. Enggak Versi disebutkan. Kristiani adalah Kristus Yesus sebelum menjelma datang menjadi manusia, dia sudah datang menjumpai Abraham. Oh. Sebelum beliau dilahirkan. Tapi di kitab Kejadian sini tidak disebutkan, Pak Ali ya. Apa? Di kitab Kejadian yang versi terjemahan Indonesia ini, yang tamunya tidak disebut malaikat ya. Oh, tidak disebutkan 3 malaikat, hanya disebutkan 3 orang. 3 orang. Tapi tradisi Yahudi menyebutnya 3 orang Selosa Enosim itu dimaknai, dipahami sebagai Selosa Malachim, 3 orang malaikat. Dan namanya disebut Gabriel, Mikhael, Rafael. Tapi ini beda ya, tentu saja dengan tradisi Kristiani. Oh, makanya Mas Luga tadi nggak tahu ya kisahnya ini, ternyata tamunya malaikat tadi ya. Kalau tradisi Kristiani yang disebut, versi ortodok yang saya tahu, nanti suatu saat kita bahas, itu adalah kehadiran Sang Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oh, versi mereka. Versi ortodok. Nah, suatu saat kita akan bahas. Gitu. Nah, kita lanjut ya. Ya, lanjut. Yang berkaitan dengan Ismail seperti itu. Jadi dia statusnya itu ghulam. Dalam bahasa versi Arab, tradisi Islam, dan tradisi Yahudi, ghulam, putra. Itu putra kandung, ghulam. Kalau dalam bahasa Ibraninya disebut Hanna'ar. Itulah sebabnya tadi sejak awal saya berkata, mengapa di dalam kitab Torah itu, atau lebih khususnya Tanakh ya, Bnei Abraham, Yitzhak, wa Ismail. Anak-anak Abraham itu hanya Ishak dan Ismail. Yang 6 lagi itu tidak dihitung sebagai putra Abraham. Ada apa? Berarti memang ini 2 orang spesial. Dan spesialnya itu luar biasa, spesialnya itu. Emang spesial. Sangat-sangat spesial. Beda dengan Midian, beda dengan Medan dan lain sebagainya. Beda betul. Nah, kita kembali ke persoalan siapa itu ibunya Ismail. Ya, ibunya Ismail. Mungkin kita bisa mulai dari kitab Kejadian pasal 16, Pak Edi. Kejadian pasal 16. Mungkin Bang Luga bisa lihat tuh. Mas Luga silakan. Kejadian 16 ayat yang ke 1 sampai ayat yang ketiga. Silakan baca Bang Luga ya, keras. Kejadian pasal 16 1 sampai 3. Hagar melahirkan Ismail bagi Abraham. Sarai istri Abraham tidak melahirkan anak baginya. Ia mempunyai seorang hamba perempuan bernama Hagar, orang Mesir. Berkatalah Sarai kepada Abraham, "Engkau tahu Tuhan tidak memperkenankan aku melahirkan anak. Hampirilah hambaku itu. Mungkin melalui dialah aku dapat memperoleh anak." Abraham mendengar perkataan Sarai. Sarai, istri Abraham, mengambil Hagar hambanya. Orang Mesir itu memberikannya kepada Abraham suaminya untuk menjadi istrinya. Ketika itu Abraham sudah tinggal di tanah Kanaan selama 10 tahun. Nah, selama 10 tahun. Abraham menghampiri Hagar, perempuan itu mengandung. Ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah nyonyanya. Kata Sarai, sampai situ aja. Nah, jadi itu yang dibaca oleh Bang Luga pasal 16 ayat pertama sampai ayat yang keempat. Kalau ini saya bandingkan dengan versi bahasa Melayu Malaysia, ya, saya baca ayat pertama sampai ayat yang ketiga ini sudah cukup. Dikatakan demikian. Sarai istri Abram. Jadi Sarai istri Abram masih belum mempunyai anak, tetapi Sarai mempunyai seorang hamba dari Mesir. Jadi disebutkan hamba, ya, dalam terjemahan bahasa Melayu Malaysia. Seorang hamba dari Mesir, seorang gadis yang bernama Hagar. Jadi dia statusnya itu gadis tapi hamba, menurut terjemahan versi ini. Sarai berkata kepada Abram, Tuhan tidak membolehkan aku melahirkan anak. Oleh itu, tidurlah dengan hambaku ini. Mungkin dia dapat melahirkan seorang anak untukku. Abram bersetuju dengan Sarai. Maka Sarai memberikan Hagar kepada Abram untuk dijadikan gundik. Nah, di sini pakai istilah gundik. Pada masa itu Abram sudah tinggal di Kanaan selama 10 tahun. Ini versi bahasa saja ya. Jadi di sini muncul istilah hamba, di sini juga muncul istilah gundik.
Tapi yang dibaca oleh Bang Luga tadi disebut istri, bukan gundik, tapi istri. Nanti kita coba bandingkan dengan apa yang tertulis di dalam kitab Kejadian pasal 30 pasal 30, betul. Pasal 30 ayat yang ke-3. Di sini saya baca ya. Pasal yang ke-30 kitab Kejadian, ayat yang ke-3. Maka Rahel berkata, "Ini hambaku Bilha, tidurlah dengan dia supaya dia melahirkan anak untuk aku. Dengan demikian aku boleh menjadi ibu melalui dia." Perkataan Rahel itu persis seperti perkataan Sarai. Perkataan Rahel kepada Bilha itu persis seperti perkataan Sarai kepada Hagar. Pernyataannya sama. "Ini hambaku Bilha, tidurlah dengan dia supaya dia melahirkan anak untuk aku. Dengan demikian aku boleh menjadi ibu melalui dia." Pada ayat yang ke 5, Bilha mengandung lalu melahirkan seorang anak lelaki. Kemudian pada ayat yang ke-8, Rahel berkata, "Aku telah berjuang mati-matian melawan kakakku dan aku sudah menang." Maka dia menamakan anak itu Naftali. Kemudian apabila Lea sadar bahwa dia tidak mendapat anak lagi, dia memberikan hambanya, yakni Zilpa, kepada Yakub untuk menjadi istrinya. Jadi di sini istri Yakub itu ada empat sebetulnya. Yeah. Ada Lea, ada Rahel, ada Bilha, ada Zilpa. Yeah. Bilha itu hambanya Rahel. Zilpa itu hambanya Lea. Yeah. Kalau konteks ini kita bisa tahu, bila ada orang berkata, Ismail itu anak budak, sehingga tidak layak di hadapan Tuhan. Kalau itu yang menjadi pernyataan, sebetulnya pernyataan itu sangat-sangat tidak tepat. Mengapa? Bila dikatakan bahwa Ismail itu tidak layak di hadapan Tuhan karena dia anak seorang perempuan budak, bagaimana dengan status anak-anak Bilha dan Zilpa? Apakah dikatakan anak-anak Zilpa dan anak-anak Bilha itu tidak layak di hadapan Tuhan karena mereka semua adalah keturunan wanita budak? Apakah demikian maksudnya? Nah, disitulah kita harus disadarkan dengan Alkitab. Tidak demikian sebetulnya maksudnya. Jadi bukan berarti seorang manusia yang berasal dari wanita yang berstatus hamba atau budak kemudian dianggap tidak layak di hadapan Tuhan, maka seharusnya kita harus jujur berkata anak-anak Zilpa dan anak-anak Bilha juga tidak layak di hadapan Tuhan karena dia atau mereka keturunan dari wanita hamba sahaya. Tapi faktanya lain. Justru nanti dari anak seorang budak atau keturunan dari wanita hamba sahaya, Tuhan punya rencana besar. Di mana itu? Di dalam perjanjian baru di situ. Ada seorang nabiyah perempuan yang justru berasal dari keturunan hamba sahaya. Bang Luga tahu siapa dia? Hana. Hana itu keturunan atau nasabnya nyambung sampai kepada siapa? Asher. Asher itu anaknya siapa? Anaknya Zilpa. Zilpa itu siapa? Wanita perempuan hamba sahaya. Dari kepemilikan siapa? Kepemilikan Lea. Dan siapa itu? Zilpa itu istri dari Yakub. Jadi dari istri Yakub yang katanya itu dianggap sebagai budak, ternyata lahir perempuan istimewa, yakni Hana. Dan dia yang memberitakan datangnya seorang Mesias. Jadi nggak main-main.
bahwa meskipun dianggap sebagai hamba sahaya, tapi sangat-sangat berbeda. Dan bahasa Alkitab itu unik. Ketika menyebut Hagar yang kemudian diterjemahkan sebagai hamba sahaya, dan juga menyebut Zilpa yang diterjemahkan sebagai hamba sahaya, ternyata istilah bahasa aslinya berbeda. Sangat-sangat beda. Berbeda bahasa aslinya. Kita coba lihat ya. Lihat. Dalam kitab Kejadian berapa tadi? Kejadian 30, ya. Kitab Kejadian pasal 30 ayat yang ketiga. Kejadian 30 ayat yang ketiga. Baca, Mas. Kejadian 30 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Kata Rahel, ini Bilha, budakku, hampirilah dia, supaya ia melahirkan anak di pangkuanku, dan supaya melalui dia aku pun mempunyai keturunan. Oke. Nah, perhatikan di sini ada satu kata kunci yang sangat penting untuk dipahami. Apa itu? Ada istilah yang bisa menjadi penanda bahwa kata kunci bahasa Ibrani yang dipakai itu berbeda ketika menjelaskan status dari tokoh perempuan yang bernama Bilha dengan tokoh perempuan yang bernama Hagar. Tapi coba kita cermati lagi ya, itu ayat yang ketiga. Kita lihat atau kita baca misalnya ayat yang ke-9, coba dibaca. Ayat yang ke-9. Ketika Lea melihat bahwa ia tidak melahirkan lagi, ia mengambil Zilfa, hambanya perempuan, dan memberikannya kepada Yakub sebagai istrinya. Nah, Lalu Zilpa, hamba Lea itu melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. nah, di sini ya, coba perhatikan. Antara ayat ke-9, ayat yang ketiga, dan yang lain-lain, ketika merujuk pada kata kunci hamba, Bilha sebagai hamba, Zilpa sebagai hamba, bahasa aslinya apa yang tertulis? Di sini tertulis apa? Budak. Jelas di sini. Budak. Amati. Amati itu, Pak. Amati. Amati itu arti harfiahnya hambaku atau budakku. Ya, amati, budakku. Amati Bilha, bo. Alaiha, jadi maksudnya budakku yang bernama Bilha. Amati itu arti harfiahnya budakku, budak perempuanku. Bilha, yakni Bilha, bo, datanglah. Jadi maksudnya budak perempuan yang bernama Bilha disuruh datang, alaiha, kepadanya. Kemudian di sini disebutkan supaya apa? Weteled al barhi, supaya dia bisa melahirkan anak untuk aku. Ini ucapan dari Yakub. siapa? Yakub. Oh, Lea. Iya, betul. Lea. Lea. Iya. Oke. Nah, jelas di sini pakai kata amarti, yakni Budak. kok amarti? Amati. Hambaku. Tapi coba perhatikan. Ketika Hagar diterjemahkan hamba sahaya, bahasa asli yang dipakai apa? Lihat pasal 16. Pasal 16. Pasal 16. Ayatnya. Ayat yang ke... Mungkin Pak Luga bisa baca ya. 16 ayat. Ayat yang ke... Mungkin yang pertama ya. Yang pertama aja. Sarai, istri Abraham, tidak melahirkan anak baginya. Ia mempunyai seorang hamba perempuan bernama Hagar, orang Mesir. Berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memperkenankan aku melahirkan anak. Hampirlah hambaku itu. Mungkin melalui dia
aku memperoleh anak. Oke. Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Ya, oke. Di situ ada disebutkan istilah nama Hagar. Siapa itu Hagar? Bahasa aslinya jelas di sini katakan. Wesarai Esed. Dan Sarah itu istri Esed. Isha itu perempuan ya, atau istri. Wesarai Esed Abraham. Dan maksudnya Sarah itu istri Abraham. Lo yaldah lo welah. Maksudnya tidak melahirkan, tidak punya anak. Dan dia memiliki welah Sifha. Sifha. Tidak disebut amati. Oh, Budakku. Budakku. Budak perempuanku. Tidak disebut demikian, tapi Sifha. Sifha itu apa? Nah, di sini menariknya. Sifha itu di terjemahan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris diartikan sebagai pelayan. Sebagai pelayan. Si Hagar ini. Hagar. Tapi ini beda statusnya dengan istri istri dari Yakub yang bernama Bilha maupun Zilpa. Jadi Sifha itu tidak bisa dimaknai sebagai budak atau budak belian yang kita kenal. Dan kita tahu Sifha ini hanya istilah khusus yang disematkan kepada Hagar. Apa tadi namanya? Sifha. Apa itu? Sifha itu kalau bahasa Indonesia seharusnya lebih tepat diterjemahkan pelayan. Oh, lebih tepat. pelayan. Tidak bisa diterjemahkan sebagai Budaknya. Ya? budaknya. Dan kalau kita nanti menghubungkannya dengan tradisi Yahudi sendiri, Hagar itu bukan wanita sembarangan. Ternyata dia disebut Bat Paro Hayeta. Putri perempuan, ya namanya putri ya perempuan ya. Anak perempuan Fir'aun. Oh, putrinya Fir'aun. Putrinya Fir'aun. Makanya kadang-kadang kita kalau membaca Alkitab itu sempat bertanya, dari keturunan Ismail nanti muncul berapa orang? 12 orang. Statusnya sebagai apa? Raja. Raja. Pertanyaannya begini, bagaimana mungkin orang yang tidak jelas asal-usulnya, yang dikatakan sebagai budak hamba sahaya, yang tidak memiliki status yang luar biasa, yang bernama Hagar itu yang datang dari Mesir, tiba-tiba keturunannya menjadi raja-raja. 12 raja. Bahkan 12 raja. Bagaimana mungkin itu terjadi? Ternyata kalau kita hubungkan dengan tradisi Yahudi sendiri, memang betul. Dia adalah putri Raja Fir'aun. Sehingga nanti cucu-cucunya ini mewarisi tahta kerajaan. Betul. Mas Luga, Kenapa dia bisa kerja sama Abraham? loh, Mas Luga nggak tahu kisahnya Nabi Ibrahim dengan Ibu Sarah pertama kali waktu di kerajaannya di Mesir. Coba Mas Luga ingat-ingat, ada kejadian apa waktu itu? Iya, si Sarah Sarah ada peristiwa ditaksir, mukjizat ya. kemudian mau dinikahi sama Fir'aun, kemudian ada mukjizat. Iya. Akhirnya Fir'aunnya ampun-ampun, minta maaf kan ya? Iya. Nah, setelah Ibrahim dilepaskan sama istrinya, kan dikasih hadiah itu. Apa hadiahnya itu? Kalau menurut Mas Luga? Ada yang mengatakan banyak hal. hambanya, tapi menurut Pak Ali yang dikasihkan itu bukan hambanya Fir'aun, tetapi putrinya. Maksud saya, kenapa seorang Firaun harus memberikan menjadi bekerja sama Abraham? Nah, memang putri raja kan tetap di istana. Nah, dia itu ada informasi ya mengenai kenapa Fir'aun itu memberikan putrinya sendiri kepada Abraham. Itu ada teks, tapi nanti suatu saat kita bahas dalam dokumen naskah-naskah Laut Mati abad ketiga sebelum Masehi yang disebut The Dead Sea Scroll. Itu informasinya di situ disebutkan. Kalau bahasa saya begini ya, ini hanya mengutip istilah kalau saya terjemahkan. Lebih baik anak kandungku, putri kandungku menjadi bagian dari rumah Abraham daripada dia diperistri oleh raja-raja lain. Dia bilang begitu. Fir'aun tadi. Lebih baik putri kandungku sendiri menjadi bagian dari rumah tangga Abraham daripada dia diperistri oleh raja-raja lain. Kenapa? Bagi Fir'aun ini nabi. Sedangkan raja-raja lain itu belum tentu nabi. Lebih baik dia bersama-sama dibimbing oleh spirit kenabian Abraham itu. Waktu itu kan ada mujizat terjadi, Mas.
Jadi Fir'aun sudah melihat mukjizat waktu dia mau menghampiri Ibu Sarah kan? Ya mungkin ada Mungkin hal seperti itu. mungkin terjadi. Mas Luga tahu ceritanya apa mukjizatnya itu? Dia dapat mimpi dia kan. Iya, Dapat mimpi. Jangan kau sebab itu orang benar. Nah, itu Fir'aun itu ternyata punya iman. Dan Fir'aun itu masih mengakui kerabian dari Nabi Ibrahim. Kenabian Abraham. Kenabian Kalau Nabi misalnya Ibrahim. si Hagar derajatnya mungkin lebih tinggi dari budak, yang begini yang mungkin jadi suatu permasalahan bagi Tuhan. Tuhan itu kan Maha Pengasih dan Maha Cinta ya. Ketika kita menikah dengan seorang perempuan, tentu nomor satu adalah yang paling mahal itu cinta. Di kitab Kidung Agung dikatakan cinta itu kuat seperti maut. Nah, Sarah begitu cintanya si Abraham kepada si Sarah sehingga dia mau diambil aja dia langsung berbohong gitu kan, saking cintanya gitu loh kan. Nah, ketika si Sarah tidak punya anak, dia mulai ragu. Padahal Tuhan sudah berjanji kepada Abraham bahwa keturunanmu akan menjadi sangat banyak. Seperti pasir di lautan. Tapi kan Tuhan kan menguji si Sarah ini. Si Sarah ini imannya nggak kuat. Harusnya dia bertanya, gimana nih? Katanya kamu akan keturunanmu akan seperti pasir. Apakah harus caranya seperti ini? Gitu loh. Kalau misalnya lah dulu Sarah memberikan budak, itu kan sebenarnya udah pengkhianatan cinta sebenarnya. Sebenarnya udah nangis. Memang Ya, artinya kita ngomong cinta dulu, karena bagaimanapun nggak salah tuh lagunya si Joy Tobin. Semua karena cinta tuh paling mahal di dunia ini, nggak ada yang lebih mahal dari situ. Ketika si Yusuf dengan 12 saudaranya, di sini ada Benjamin. Ini makanan yang ada di meja Benjamin ini 5 kali lipat lebih banyak. Kenapa? Sedarah, seibu. Ya. Sementara dengan Asher, Naftali itu nggak seibu, cuma sebapak. Gitu loh. Bahkan saya pun orang yang seperti itu. Saya punya adik tiri saya, ketika mereka ngobrol, mereka saling bantu-membantu. Saya akan tetap jadi orang asing walaupun satu mama. Gitu loh. Nah, yang artinya bahwa cinta inilah yang diperhitungkan Tuhan, yang menjadi yang terlalu sangat mahal. Di kitab Maliaki dikatakan, janganlah seorang tidak setia dari istri masa mudanya. Nah, ini si Sarah ini sebenarnya ini dia salah ini. Ketika dia tidak punya anak, harusnya dia menangis sama Tuhan. Tuhan, gimana nih? Gue nggak punya anak nih. Apa solusimu? Dia nggak nanya sama Tapi Tuhan. Tapi itu kan pendapat Mas Luga. Iya, loh. Pendapat saya kan wajar. Ya kalau kita lihat memang Tuhan itu memang yang sangat menghargai cinta. Ketika dia tidak punya anak, apakah harus dengan cara seperti ini? Tapi kejadiannya seperti itu. Ya itulah salahnya. yang menarik begini, yang menarik itu kalau kita basisnya pada Alkitab ya. Memang tipe dua perempuan ini memang unik. Maksudnya Sarah dan Hajar itu unik. Kita lihat ya, perbedaan antara Hagar dan Sarah. Hagar itu wanita yang sebetulnya memang dipahami sebagai manusia perempuan kelas rendah. Dipahami oleh orang yang tidak paham maksudnya. Sebagai manusia perempuan kelas rendah. Tapi bagaimana Tuhan berkenan kepada kepada Hagar? Dia satu-satunya manusia perempuan yang bisa melihat langsung malaikat Tuhan. Bahkan nama anaknya langsung dari malaikat. Bahkan nama putranya berasal dari informasi malaikat. Dan dia bernama Yishmael. Karena apa? Itu berkaitan dengan jeritan Hagar dan jeritan Abraham untuk memohon putra. Kalau dalam Al-Quran jelas dikatakan, Rabbi habli minas solihin, wahai Tuhan, anugerahkan kepadaku keturunan yang saleh. Doa dikabulkan dan itu dimeteraikan melalui putranya yang bernama Ismail. Arti harfiahnya, Tuhan telah mendengar. Ini konsekuensi logisnya. Jadi manusia perempuan yang bernama Hagar ini satu-satunya perempuan yang bisa berbicara langsung, berkomunikasi langsung dengan malaikat Tuhan. Lalu bagaimana dengan Sarah? Ini tidak bermaksud saya merendahkan Sarot, bukan ya. Tapi bagaimana Tuhan bicara kepada kita mengenai sosok perempuan yang bernama Sarah. Sarah itu orangnya, kalau menurut catatan Alkitab ya, bukan versi Islam, catatan Alkitab. Ini wanita yang apa istilahnya? Dia tidak sabar menunggu
Yang pasti cantik luar biasa. Iya, betul. Hagar juga cantik sama cantiknya. Jadi Sarah ini dia itu mengatakan apa? Ketika ada tamu yang bersama-sama dengan Abraham, dia ragu. Keraguan itu dia tertawa. Ya, Itu salahnya Sarah. Dia tertawa. Artinya apa? Tuhan itu maha baik, maha indah, tidak pernah menelantarkan hambanya, janjinya pasti digenapi. Tapi dia ragu. Dan keraguan itu terus menerus. Soalnya usianya sampai udah tua. pada akhirnya dia menertawakan diri. Bagaimana mungkin aku punya keturunan? Usianya udah... Dia menertawakan dan bukan hanya menertawakan dirinya sendiri, menertawakan mukjizat Tuhan. Iya, itu salahnya. Sampai pada akhirnya ketika mukjizat Tuhan itu dinihilkan, maka malaikat Tuhan berpesan, nanti beri nama putramu Yitzhak. Artinya apa? Tertawa. Betul. Berarti jelaskan dari nama itu mencerminkan perbedaan kualitas. Dia meremehkan kan? Dia meremehkan. Tertawa itu ngejek itu ya. Setengah apa ya? Meragukan mukjizat Tuhan. Iya, dia meragukan. Jadi gini, betul sekali. Si sebenarnya dua-duanya, Abraham udah ngomong, Tuhan udah ngomong ke Abraham, kamu akan memiliki keturunan seperti pasir di pinggir laut. Tapi ketika dia tidak punya anak, ketika si Sarah bilang, udah kau nikahin aja pembantuku itu. Harusnya Abraham, kenapa kamu nggak percaya sama Tuhan? Harusnya dia ngomong gitu. Tapi Abraham juga dibawa ke tiap istri. Ya udah. Salah dua-duanya. Tapi ada tapinya memang. Tuhan sayang banget sama nih dua orang, sama si Abraham, sama si Sarah. Karena siapa yang tahan dengan cobaan umur 80 tahun nggak punya anak, disuruh punya anak? Siapa yang tahan? Kalau kita ini, kalau dibilang lu gak akan punya anak, orang masih percaya, gue masih bisa. Tapi kalau si Abraham udah begini-begini, apalagi istrinya udah begini-begini, disuruh punya anak, siapa yang tahan? Gak ada yang tahan mungkin di muka bumi ini. Umurnya udah 90-an loh itu. Makanya si Sarah ketawa. Ya kalau mau dipikir, wajar nenek-nenek suruh punya anak, ketawa. Tapi karena sampai Tuhan ngomong gini, ya kau ketawakan, tidak kau tertawa kata Tuhan, Tuhan marah. Tetapi karena Tuhan sayang sama si Abraham, ketika terakhir si Abraham bilang begini sama Tuhan, Tuhan, sekiranya Ismail bisa berkenan di hadapanmu. Artinya si Abraham udah putus asa. Udahlah, Ismail ini kan udah lahir duluan, udah kesepakatan gue sama si Hagar. Apakah Tuhan meninggalkan janji-janjinya? Walaupun kesalahan si Sarah dan si Abraham yang tidak percaya itu, Tuhan bilang apa? Tidak. Ismail akan kuberkati dan melahirkan 17 raja. 12 raja. 12 raja dan akan menjadi besar. Bangsa yang besar. Akan tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak yang akan dilahirkan Sarah bagimu, dan yang akan bisa disebut keturunanmu yang berasal dari Ishak. Ini poinnya. Itu poinnya. Iya. Tapi poinnya ini bermasalah karena terjemahan. Mana coba? Kalau bahasa aslinya nggak begitu. Silakan. Nanti dibahas sesi yang lain ya. Sesi yang lain ya. Kita akan, karena ini panjang tadi ceritanya. Memang terjemahannya seperti itu. Tidak. Padahal tidak seperti itu. Kalau kita ngomong terjemahan, Pak ya, mungkin salah terjemahan. Kurang tepat ya terjemahan. Tapi kan omongannya Tuhan ini kan tidak bisa ditahan. Ini nanti akan berlanjut terus. Ternyata apa yang ternyata? Mujizat Tuhan itu banyak terjadi di Israel. Membebaskan Mesir itu Tuhan berurusan dengan Israel loh. Artinya bahwa omongannya Tuhan yang di sini, ini nih. Ketika Musa bertemu dengan Firaun, katakan kepada Firaun, siapa yang mengutus engkau? Katakan, aku adalah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. 3 nama disebut. Ya, karena berkaitan dengan siapa itu Bani Israel, sehingga tidak menyebut Ismail. Sebentar. Tapi kalau di dalam Al-Quran bukan hanya Abraham, Ishak, Yakub, tapi disebut Abraham, Ismail, Ishak, Yakub. Itu kan kalau tafsirannya seperti itu, kita itu bukan tafsiran, itu di dalam Al-Quran disebutkan demikian. Allah Abraham, Allah Ishak dan Yakub dikatakan inilah sebutanku turun temurun. Makanya kalau kita baca kitab para nabi selalu ada kalimat
demikianlah firman Allah Israel. Jadi nama Allah Israel itu juga sebutan. Sama seperti orang Batak. Orang Batak itu kalau dia punya anak pertama menjadi anak sebutan. Misalnya Luga Tambunan. Bapak saya itu bilangnya bapaknya si Luga. Opung saya, kakek saya bilangnya opung si Luga. Membawa nama saya karena saya cucu pertama. Nah, ini juga sama, kesulungan sebenarnya ini. Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Makanya dalam misalnya kalau kita baca kitab Yeremia, ada selalu kalimat demikianlah firman Allah Israel. Jadi nama Israel ini jadi sebutan seperti marga gitu loh. Nah, kenapa Tuhan tidak menyebut inilah Allah Ismail? Kenapa bukan Allah Israel? Nah, ini ada hubungannya dengan tadi bahwa yang bisa disebut keturunanmu ya adalah yang berasal dari Ishak. Ya, itu nyambung. Itu tafsirannya juga. Tapi kalau kita lihat dari teks-teks yang ada itu tidak begitu maksudnya. Nanti kita akan bahas lebih jeli ya. Baiklah saudara-saudaraku sekalian, seru ini ada Mas Luga ini ya. Jadi ada sparring partner ini. Jadi semoga kajian ini bisa bermanfaat. Dan sekali lagi kita ingatkan untuk para donatur yang mau membantu kami, silakan kirim rekeningnya ke Yayasan Pembina Mu'alaf at-Tauhid Jawa Timur di nomor rekening Bank Syariah Indonesia. Nomornya 111888991 ya. 111888991 atas nama Yayasan Pembina Mu'alaf at-Tauhid Jawa Timur. Dan semua keuangan yang masuk itu kita ada audit eksternal setiap tahun ya. Jadi ada laporan khusus dan laporan itu diaudit dari auditor luar. Jadi bukan kami yang mengaudit. Jadi keuangan keseluruhan penggunaan dana dan sebagainya bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Dan semua keuangan tidak ada pelanggaran penggunaan dana sedikit pun ya. Untuk saudara-saudaraku yang sudah mengirimkan donasinya, kami ucapkan banyak terima kasih dan semoga amal perbuatan kita semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin Pak Ali mau closing silakan. Ya, saya kira sudah jelas bahwa apa yang termaktub dalam Alkitab itu membantu kita memahami Al-Qur'an. Sebenarnya antara Ismail dan Hagar itu statusnya tidak seperti yang dibicarakan oleh khalayak secara umum tadi. Anak yang statusnya rendah sebagai budak, kemudian ibunya sebagai hamba sahaya. Tidak seperti itu. Bahkan disebutkan sifha. Sifha itu statusnya lebih tinggi dibanding sebagai seorang hamba. Itu beda statusnya dengan Bilha, beda statusnya dengan Zilpah. Apalagi ternyata putri Fir'aun lagi. Dan disebutkan memang di dalam Targum sebagai putri Fir'aun. Ya, nanti kita akan bahas di lain waktu Pak Ali soal putri Fir'aun ini. Mas Luga mungkin ada tambahan, silakan sedikit Mas Luga. 5 menit. Iya, memang saya pun kan memang kita sering kalau di YouTube itu kan berdebat dengan teologi ya kan, tapi sebenarnya kan pondasinya ada di sini sebenarnya semuanya. Jadi apa yang kita bahas itu sebenarnya pondasi nanti menuju kepada pengenalan akan Tuhan. Jadi memang sangat penting ngebahas di sini karena intinya ada di sini. Dari sisi bahasa ya. Iya, nasab ya, artinya dari silsilah itu. Jadi memang kalau kita menguasai silsilah ini maka kita pun akan lebih mudah mengenal ternyata karena Tuhan itu menjadikan silsilah ini kerangkanya seperti rumah, itu kerangkanya. Lalu nanti bangunannya itu kan harus ada kerangka dulu baru dia bisa berdiri. Jadi menurut saya pembahasan ini waktu itu saya nonton itu video Pak Ali kan, wah ini kayaknya udah mulai main kesini udah seru nih. Jadi ya kita lanjutkanlah supaya umat lebih cerdas ya, karena basisnya itu bahasa, mau bahasa Arab, mau bahasa Ibrani, semua dikupas. Gitu. Terima kasih Mas Luga atas kehadirannya. Kita menginginkan Mas Luga bisa sering-sering hadir di studio kami, bisa sering-sering bagi-bagi ilmu, sparring partner. Dan Pak Ali, terima kasih atas kehadirannya. Sama-sama. Demikian saudaraku sekalian, semoga kajian pada hari ini ada manfaatnya dan kami mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa